Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Lia Amalia SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah hukum perdata ini. Selanjutnya, izinkan kami dari kelompok 9 HK21A mempresentasikan mengenai perbuatan melawan hukum. Berikut adalah nama dari anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Dafa Pratama, yang kedua Rifki Adrian, yang ketiga Rian Ari Wahyudi, dan yang keempat Fitri Sanaki. Selanjutnya marilah kita memasuki pada sesi penyajian dan penyampaian materi. Pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum. Kewajiban mana ditunjukkan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut tak dapat diminta suatu ganti rugi. Perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 165. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu jika karena kesalahannya telah timbul kerugian atau membayar kerugian itu. Pasal 1365 KUH Perdata ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Sedangkan ketentuan pada pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurangnya hati-hati. Ketentuan dalam pasal 1365 tersebut mengatur tentang pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum, baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan HUG Rod 1919 yang diartikan dengan melanggar hukum adalah yang pertama melanggar hak orang lain seperti hak pribadi, yaitu integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain. Dan hak absolut diantaranya adalah hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain. Yang kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Yang keempat, bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan HUG Rod adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan harus melawan hukum. Yang kedua, perbuatan harus menimbulkan kerugian. Yang ketiga, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Yang keempat, perbuatan itu harus ada hubungan kausal atau sebab akibat. 1. Perbuatan harus melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan 1. Hak orang lain. Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. 2. Kewajiban hukumnya sendiri. Menurut pandangan yang berlaku,
Saat ini hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang. Yang ketiga, kesusilaan yang baik. Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Yang keempat, keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda. Dalam pengertian ini, manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain, sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, perbuatan harus menimbulkan kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian material, dapat dinilai dengan uang, dan kerugian imaterial atau tidak dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia. Kerugian material. Kerugian material dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Kerugian imaterial. Yang termaksud dalam kerugian imaterial akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian moral, kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang. 3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Suatu kesalahan dapat berupa perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat. Adapun kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Yang keempat, perbuatan harus ada hubungan kausal atau sebab akibat. Hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat serta akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam pasal 1365 KUHP yang mengatakan bahwa perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan atau sebabnya, maka tidak ada kerugian atau akibatnya. C. Selanjutnya, C. Hal-hal yang menghilangkan perbuatan melawan hukum. Seperti halnya dalam hukum pidana, adakala terdapat hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum. Ada 4 hal pada umumnya yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum, yaitu yang pertama, keadaan memaksa atau overmatch. Salah satu paksaan atau dorongan yang datangnya dari luar, yang tak dapat dielakkan atau harus dielakkan. Overmatch ada kalanya merupakan alasan pembenar dan ada kalanya alasan pemaaf. Hal ini karena keadaan overmatch mempunyai sifat yang berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama. Selanjutnya, 2. Pembelaan darurat atau terpaksa. Di dalam pembelaan terpaksa, seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain. Kehormatan atau suatu barang terhadap serangan yang tiba-tiba
yang bersifat melawan hukum. Setiap orang diserang orang lain berhak untuk membela diri. Yang ketiga, melaksanakan ketentuan undang-undang. Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila itu dilakukan karena melaksanakan undang-undang, seperti polisi yang menahan seseorang dan merampas kemerdekaannya, hakim yang menghukum terdakwa, panitera yang melakukan sitaan, tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dan yang terakhir, 4. Melaksanakan perintah atasan. Perbuatan yang melakukan perintah atasan bagi yang berwenang bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. D. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan, yaitu pertama, tanggung jawab langsung. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 Ares Lindenbaum versus Cohen dari pasal 1365 KUH Perdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi. Kedua, tanggung jawab tidak langsung. Menurut pasal 1367 KUH Perdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukannya oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditemukan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Pertanggungjawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang melakukannya.